Guru Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Bengkulu. Jadi hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan Ibu Mita Listriani. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Mungkin bisa menggunakan diri, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mita Listriani. Saya pengampu mata pelajaran biologi. Saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih ya, Bu. Jadi gimana kabarnya Bu Mita hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Syukur ya, Bu ya. Oke, jadi seperti pembicaraan kita beberapa hari yang lalu ya, Bu, bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik atau observasi di kelas Ibu. Jadi rencananya hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu ya, Bu. Siap, Bu. Karena di supervisi itu ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu percakapan pra-observasi, kemudian nanti observasi di kelas Ibu. Iya, Bu. Kemudian nanti kita ada percakapan kembali itu pasca observasi. Oh iya, Bu. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Siap, Bu. Nah, kira-kira nanti observasi yang akan saya lakukan itu di kelas berapa ya, Bu? Nah, jadi kebetulan mata pelajaran biologi ada di hari besok. Jadi besok itu kita akan melakukan observasinya di kelas 10, Ibu. Oke, kelas 10 ya, Bu ya? Ya, Oh, 10A. Nah, materinya tentang apa, Bu? Nah, materinya itu tentang virus. Oh, tentang virus. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu bisa diceritakan, Bu? Nah, jadi tujuan pembelajarannya yang akan dibahas di hari besok yaitu siswa dapat menjelaskan asal, bentuk, serta struktur tubuh virus. Oke, ini tentang virus ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Besok itu di jam keberapa ya, Bu? Jam pertama sampai jam kedua, Ibu. Oh, baik. Jadi jam pertama sampai jam kedua. Nah, untuk pembelajaran besok itu kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan itu di bagian mana untuk siswanya, Bu? Nah, yang pertama saya ingin mengembangkan kompetensi kognitifnya, Ibu, ya, yaitu kemampuan berpikir kritis. Yaitu siswa itu mencari informasi bisa dari buku, ya, Bu, ya, bisa dari video, bisa dari PowerPoint. Nah, jadi nanti siswa yang akan mencari sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan berbicara. Nah, jadi pada saat presentasi ya di depan teman-temannya itu kita dapat melatih siswa itu untuk berbicara gitu, Bu. Oh iya, berarti ya ada dua ya, Bu ya. Berarti yang saya tangkap dari penjelasan Ibu itu ada 2 area pengembangan ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Kalau saya simak, Ibu berarti melakukan itu, Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berarti ada 2 yang dikembangkan itu. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang kedua itu keterampilan. Iya, benar sekali, Bu. Nah, oke, untuk pelaksanaannya sendiri, strateginya itu seperti apa, Bu, nanti di kelasnya? Nah, strateginya yang akan saya persiapkan yang pertama yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten melalui video ya, Bu ya, buku serta PowerPoint-nya juga. Nah, lalu yang selanjutnya diferensiasi produk. Nah, mereka boleh mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan minat mereka, Bu. Nah, bisa menggunakan video tadi ya, Bu ya, bisa menggunakan gambar, bisa juga menggunakan dalam bentuk PPT-nya juga. Nah, jadi itu sesuai dengan minat mereka, maunya di yang mana gitu, Bu ya. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan tanya jawab, diskusi serta presentasi. Nah, yang terakhir pastinya kita akan melakukan SDK. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan fokus anak-anak. Oke. Menarik ya, Bu ya. Iya. Artinya pembelajarannya itu akan terlihat seru ya, Bu ya. Karena Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ada 2 diferensiasi sepertinya. Yang pertama konten, kedua Ya, produk. konten sama produk. Iya, sudah disesuaikan dengan minat siswa ya. Nah. Oke, baiklah, Bu, untuk percakapan pra-observasi saya rasa cukup dulu. Besok berarti Ibu sudah mempersiapkan untuk kelasnya, Bu ya. Ya. Jadi saya nanti tinggal besok masuk kelas Ibu untuk mengobservasi. Nah, setelah itu nanti kita ada percakapan lebih lanjut ya, Bu. Oke, siap, Ibu. Oke, baiklah, untuk hari ini saya rasa cukup.
Bu, terima kasih Bu Mita sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi ya Bu. Sama-sama Ibu. Oke, selamat siang Bu. Selamat siang Bu Diana. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, kelas-kelasnya silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri, beri hormat kepada ibu guru. Banyak anak. Nah, jadi aku mau absen dulu ya. Alexius Aldo ada. Amanda. Chelsea. Apa ya? Mana? Chelsea. Dera. Rizky. Lalu ada yang ingat tak kita sudah membahas materi tentang apa? Ada yang tahu? Jawab di tangannya. Oke, materi tentang apa? Benar, tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua. Apa itu? Ada yang masih ingat? Ada abiotik, ada biotik. Nah, sekarang coba di bagian ujung sana. Alex, ibu mau nanya, boleh? Komponen abiotik itu terdiri dari apa saja, Alex? Abiotik. Apa yang Alex ketahui? Abiotik. Abiotik itu hidup atau mati? Mati. Contohnya apa? Batu. Benar ya. Nah, Gasmin, selain batu apa lagi yang Gasmin ketahui? Komponen abiotik. Kayu. Kayu hidup atau mati? Hidup. Yang mati? Air. Pintar ya, Gasmin ya. Nah, Reza, sekarang komponen biotik hidup atau mati? Contohnya apa, Rehan? Ada. Gajah, ya benar ya. Nah, jadi alhamdulillah ya anak-anak ibu masih ingat tentang materi itu minggu lalu. Nah, jadi komponen keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi dua, ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak materi apa yang selanjutnya? Nggak tahu. Oke, ibu kasih clue-nya ya. Nah, clue-nya ini ya, materinya itu pernah viral sampai mewabah ke seluruh dunia. Kira-kira apa? Benar ya Nadine ya, benar ya semuanya. Jadi materinya itu tentang virus. Oke, benar ya. Jadi materi hari ini atau materi selanjutnya setelah keanekaragaman hayati yaitu kita akan membahas mengenai virus. Nah, sebelum kita bahas materi virus ya, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita mempelajari virus ini yaitu peserta didik atau kalian itu harus dapat menjelaskan asal virusnya, berarti tentang sejarah virus ya, lalu bentuk virusnya bagaimana, lalu struktur virusnya bagaimana. Nah, jadi itu kalian harus pahami ya. Oke, nah yang pertama ya, yaitu mengenai sejarah virus. Nah, virus
Dibatak, bulat, atau piramid. Jadi bentuk virus itu beragam ya. Ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya bulat, dan ada bentuknya seperti piramid. Kesimpulan terakhir. Oke, silakan. Jadi tadi kalian udah mengenal berbagai struktur tubuh virus ya. Ada kepalanya, ada lehernya, ada kan kakinya. Nah, kalau pada manusia dia ada rambut, ada leher, ada tangan, ada kaki kan. Tapi kalau pada virus ya struktur tubuhnya itu hanya terdiri dari 3 aja. Ada kepala, ada ekor, sama ada leher. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Silakan siap-siap kita mau pulang, bukunya disimpan dulu ya, HP-nya disimpan dulu. Buat-buatnya boleh dikirim jawabannya. Sebelum pulang, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri, diberi hormat pada diri sendiri. Siap semuanya. Oke, pulang ya. Halo, saya Diana Sriani Situmorang. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sintang. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Mita Listriani, kemudian bersama pengajar praktik Ibu Febrianti Setiati. Selamat siang Ibu Febri. Selamat siang Bu Diana. Selamat siang Bu Mita. Selamat siang juga Ibu. Oke, saya izin mulai Bu ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke Bu Mita, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik sekali Ibu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Bu Mita. Ya, Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oke, siap Ibu. Oke, setelah minggu lalu saya melakukan observasi di kelas Ibu. Ya, benar. Nah, boleh Ibu ceritakan gimana Bu perasaan Ibu? Nah, pada saat pelaksanaan observasi tentunya saya merasa sangat tegang ya Bu ya, karena saya takut ada yang salah atau ada yang kurang saat proses kegiatan belajar mengajar, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Bu. Nah, itu terbukti dari anak-anak antusias sekali mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Oh, oke, jadi semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Ya, ya. alhamdulillah Ibu. Mungkin Bu Mita bisa ceritakan kembali Bu bagaimana proses pembelajarannya dan media yang Ibu gunakan pada saat minggu lalu itu Bu. Nah, jadi proses belajar mengajar yang saya laksanakan di kelas itu Bu ya, saya sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem diferensiasi. Oh, ya. Nah, jadi diferensiasi yang saya lakukan yaitu diferensiasi produk maupun diferensiasi konten. Nah, jadi di situ anak-anak disuruh memilih Bu, ya, sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tersebut. Nah, jadi saya telah menyiapkan berbagai video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, setelah itu saya juga menyuruh anak-anak membuat PPT. Nah, lalu ada juga anak-anak juga saya suruh memilih untuk membuat menggambar, Bu. Nah, jadi seperti itu, Bu. Oh, oke. Ya, kemarin saya sudah mengobservasi Ibu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ya, benar sekali. yang menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk ya Bu ya. Benar, Bu. Oke, selama pembelajaran berlangsung nih menurut Bu Mita, apakah atau seperti apa hal yang menurut Ibu sudah baik dan berjalan dengan lancar gitu? Nah, menurut saya Bu, hal-hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran yaitu saya sendiri dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu ya. Ya.
berdiferensiasi produk maupun diferensiasi konten. Nah, dan alhamdulillah Bu, semuanya dari awal sampai akhir pembelajaran semuanya itu berjalan sangat-sangat baik dan lancar. Oke, jadi sudah ini Bu ya, tidak ada maksudnya yang sudah Ibu rencanakan menurut Ibu berarti sudah terlaksana sesuai dengan yang sudah Ibu buat di RPP gitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Semuanya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, tadi Ibu ceritakan bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah lancar ya Bu ya. Kira-kira nih, apakah ada menemui kendala atau hambatan selama pembelajaran itu Bu? Nah, tentunya Bu, di dalam setiap proses pembelajaran pasti kita akan menemukan adanya sedikit hambatan. Misalnya nih Bu, pada saat berkelompok anak-anak itu ada yang aktif, ada juga yang kurang aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kendala yang Ibu temukan itu ada beberapa anak yang sepertinya kurang aktif Bu ya? Benar Nah, sekali menurut Bu. Ibu kurang aktif itu terlihat dari mana Bu? Jadi anak-anak yang kurang aktifnya ini, apalagi di dalam berkelompok ya Bu ya, mereka hanya mengandalkan teman-temannya yang aktif saja Bu, teman-teman dalam berkelompoknya. Oh iya, jadi anak-anak yang di dalam kelompok itu Bu ya, yang sudah dibentuk kelompok, ada yang aktif, ada yang terlihat pasif gitu Bu, yang mengandalkan temannya gitu, kurang mau ikut mengerjakan tugas ya Bu ya. Oke, nah melihat anak-anak yang seperti itu Bu, kira-kira menurut Ibu atau apa yang sudah Ibu lakukan untuk menanggulanginya Bu? Nah, jadi pada saat proses kegiatan belajar mengajar tersebut, terutama kalau dalam kegiatan berkelompok ya Bu ya, nah saya itu memberikan semua peran dalam semua peserta didik. Nah, contohnya Bu, misalnya anak-anak itu wajib memiliki satu peran. Misalnya ada yang mencari informasi, ada yang menuliskan informasi, maupun ada juga anak-anak ini nanti yang tugasnya itu untuk mempresentasikan ke depan Bu. Oh, Nah, iya, seperti iya. itu. Jadi semuanya mendapatkan peran. Oh iya, menarik ya Bu ya. Jadi Ibu mengalami sedikit hambatan terhadap anak-anak yang pasif ini, tapi cara mengatasinya itu Ibu memberikan peran kepada semua anggota kelompok Bu ya. Ya, Bu. Jadi mau nggak mau mereka ya aktif gitu Bu ya. sekali, Jadi ya. ada yang misalnya mencari informasi, menulis kemudian informasi, menulisnya, lalu ada nanti- juga yang presentasi. Iya, Bu, benar ya. sekali Bu. Jadi intinya masalah tersebut bisa diatasi ya Bu. Alhamdulillah bisa diatasi Bu. Oh, oke. Nah, kira-kira Bu dari yang sudah Ibu lakukan kemarin, pembelajaran berdiferensiasi itu, menurut Ibu nih untuk diri Ibu pribadi ya, untuk pengembangan diri Ibu ini, Ibu ingin area kompetensi yang mana yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi? Nah, tentunya area kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu di bagian pedagogik. Nah, seperti itu Bu. Oke, kompetensi pedagogik ya Bu. Iya, Bu. Menurut Ibu sendiri tujuannya apa Bu? Ibu ingin mengembangkan area kompetensi pedagogik ini? Nah, tentunya tujuan saya untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, saya ingin peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar mereka itu lebih menarik Bu pembelajarannya. Nah, setelah itu pembelajarannya juga pastinya yang menyenangkan Bu. Nah, dan satu lagi pastinya dia berpihak pada peserta didik. Oh, oke. Saya paham Bu. Jadi yang sudah Ibu lakukan di kelas itu menurut Ibu masih ingin Ibu kembangkan lagi Bu ya, supaya tujuannya itu tadi membuat pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang berpihak kepada peserta didik ya Bu ya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi pedagogik ini menurut Ibu sendiri nih Bu, kira-kira tindak lanjut apa yang dapat Ibu lakukan? Nah, saya akan terus belajar ya Ibu ya, dari berbagai sumber, misalnya dari internet, dari buku-buku, dan juga saya akan melakukan pelatihan-pelatihan yang tersedia Bu. Oh iya ya Bu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan Bu ya untuk sekali, mengembangkan potensi diri asal kita mau ya Bu ya. Oke, saya setuju sekali Bu dengan Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan misalnya nanti melakukan mencari atau menggali lebih dalam lagi potensi Ibu di area pengembangan tadi itu kompetensi pedagogik itu, kira-kira standar keberhasilannya yang Ibu
Ibu standarkan gitu, seperti apa yang sudah menunjukkan bahwa Ibu telah berhasil meningkatkan kompetensi pedagogik Ibu? Nah, saya rasa dengan meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola pembelajaran, pastinya Bu dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan inovatif ya Bu ya. Nah, kemudian dapat dilihat dari semangat belajar anak-anak dan sikap antusias mereka dalam pembelajaran saya yang ada di kelas. Oh ya, menarik ya Bu ya. Jadi Iya. kalau misalnya anak tidak antusias, berarti pembelajaran yang kita ciptakan sudah cukup menyenangkan ya Bu Iya, ya. benar sekali Ibu. Oke, nah sampai di sini Bu, kira-kira dukungan seperti apa nih yang Ibu harapkan? Nah, tentunya untuk mencapai itu, saya perlu dukungan dari berbagai pihak, Ibu. Yang pertama, tentunya dukungan dari teman sejawat. Nah, setelah itu pastinya harus ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, sebagai manajer dan supervisor yang ada di sekolahan kita, Bu. Oh, oke Bu. Dukungan dari semua pihak yang di sekolah Bu ya. Tentunya, Bu. Ya, kalau tidak ya tidak ada dukungan, tidak bisa belajar dengan lancar ya Bu. Oke, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana aksi tadi Bu? Pastinya saya akan melakukan rencana aksi itu secepatnya Ibu. Saya rasa mulai besok saya akan mencari referensi untuk mengembangkan diri saya Ibu. Oh iya, oke Bu Mita. Jadi dari apa yang sudah saya amati pada saat observasi Ibu di kelas ya Bu ya, menurut saya Bu Mita sudah melakukan semua langkah pembelajaran dengan baik. Karena kan Ibu kemarin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Iya, benar sekali. Ibu sudah berhasil melaksanakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Dari sepengamatan saya, semua berjalan dengan lancar dalam kelas. Ketika Ibu menghadapi hambatan, Ibu Mita juga bisa mengatasi hal tersebut, melibatkan semua siswa sehingga siswa menjadi aktif. Kalau saran dan masukan saya sih Bu, ya Ibu pertahankan gaya belajar yang sudah Ibu, kemampuan mengajar Ibu di kelas yang sudah cukup baik menurut saya Bu ya, dengan mengadakan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi. Saya sangat setuju dan mendukung Ibu ingin mengembangkan area kompetensi pedagogik tadi Bu ya. Ya. Nah itu memang kita perlukan sebagai guru, karena kita harus terus berkembang seiring zaman ya Bu ya, Benar supaya sekali. bisa memberikan hal-hal yang terbaik pada siswa-siswi kita. Jadi itu sekilas umpan balik dari saya Bu ya. Jadi menurut saya Ibu sudah cukup oke lah Bu ya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih ya Bu atas umpan balik yang positif. Semoga saya kedepannya semakin bersemangat, bisa meningkatkan kompetensi saya Ibu. Gimana Bu perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Alhamdulillah rasanya udah sedikit lega ya Bu ya. Perasaan saya juga senang ya, karena ternyata supervisi kali ini tidak semenakutkan seperti yang saya bayangkan Ibu. Nah, saya senang bisa melakukan percakapan ini dan mendapatkan umpan balik yang sangat positif dari Ibu. Saya jadi tertantang untuk lebih mengembangkan diri lebih baik lagi Ibu. Oke, mantap sekali ya Bu Mita. Saya mendukung Ibu untuk lebih mengembangkan diri lagi supaya bisa memberikan terbaik kepada murid-murid kita. Oke Bu Mita, saya rasa percakapan pasca observasi ini sudah selesai. Semoga semua rencana aksi Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya ya Ibu. Oke, sama-sama Bu Mita. Selamat siang Bu Mita. Selamat siang Ibu.